Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi kembali kita dalam pelajaran IPS. Tetapi kali ini pertemuan kita tidak lagi seperti biasa pada waktu kelas 8. Sekarang kalian sudah kelas 9. Maka pelajaran kita hari ini tentunya berkaitan dengan pelajaran kelas 9. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran anak-anak ibu semuanya? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ibu mohon kalian tetap semangat walaupun kita masih belajar daring, tetapi tetap jaga kesehatan dengan makan secara teratur, mandi secara teratur, cuci tangan menggunakan sabun, dan juga menggunakan masker apabila keluar rumah. Yang pasti harus mengikuti protokol kesehatan ya anak-anak ibu semuanya. Nah, pada pagi hari ini pelajaran kita mengenai IPS itu adalah letak dan luas benua. Yang kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah mengenai benua Asia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah menganalisis letak dan luas benua Asia dengan benar. Adapun indikator yang akan kita capai diantaranya yang pertama, menjelaskan pengertian benua. Kedua, menjelaskan proses terbentuknya benua. Ketiga, menyebutkan benua-benua yang terdapat di muka bumi beserta luasnya. Keempat, mendeskripsikan ciri utama benua Asia. Kelima, menjelaskan letak geografis dan astronomis benua Asia. Dan keenam, mengelompokkan negara-negara di benua Asia berdasarkan regionnya. Baiklah anak-anak, mari kita bahas satu persatu dari indikator yang akan kita capai. Pertama, pengertian benua. Apa kira-kira pengertian benua tersebut? Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering, karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Benua dibatasi atau dikelilingi oleh samudra, sedangkan pulau merupakan daratan yang relatif sempit dan dikelilingi oleh laut. Kedua, proses terbentuknya benua. Kira-kira bagaimana sebenarnya benua ini terbentuk? Bumi pada awalnya hanya terdapat satu benua yang maha besar, yang disebut dengan Pangea, serta satu lautan yang sangat luas yang disebut dengan Pantalesa. Pangea tersebut kemudian terpecah menjadi benua, yakni benua Laurasia dan benua Gondwana. Lalu pecahan benua tersebut bergeser disebabkan karena gerakan rotasi bumi yang sentrifugal. Laurasia bergerak ke arah utara, kemudian menjadi benua Amerika Utara. Sedangkan Gondwana menjadi Amerika Selatan, yaitu Gondwana sebelah barat. Sedangkan Gondwana sebelah timur ini membentuk benua Afrika. Wilayah India lalu terbentuk dari pergerakan bagian kecil Gondwana sebelah timurnya. Benua Asia dan benua Eropa terbentuk dari bagian Eurasia. Benua Antartika dihasilkan dari pecahan yang mengapung ke selatan, sedangkan benua Australia terbentuk dari pecahan benua yang bergerak ke timur. Ketiga, benua-benua di muka bumi. Benua-benua yang terdapat di dunia terdiri atas 6 benua, dengan satu benua tidak dihuni oleh manusia secara permanen. Benua-benua apa sajakah itu? Mari kita lihat satu persatu. Benua-benua tersebut yang terdapat di muka bumi adalah yang pertama, benua Asia dengan luasnya sekitar 44.180.000 km persegi yang merupakan benua terluas di dunia. Kedua, benua Amerika dengan luasnya sekitar 42.887.680 km persegi. Ketiga, benua Afrika dengan luasnya sekitar 30.295.000 km persegi. Keempat,
Benua Eropa dengan luasnya sekitar 27.273.272 km persegi. Kelima, benua Australia dengan luasnya sekitar 7.683.300 km persegi. Dan yang terakhir, benua Antartika dengan luasnya sekitar 13.200.000 km persegi, di mana benua Antartika ini adalah merupakan benua yang tidak dihuni manusia secara permanen. Selanjutnya, keempat, ciri utama benua Asia. Apa saja yang menjadi ciri utama benua Asia yang membedakannya dengan benua yang lain? Mari kita perhatikan. Ciri utama yang menjadi karakteristik benua Asia yaitu: 1. Wilayah benua Asia banyak memiliki gurun pasir seperti Gurun Thar, Gurun Arab, Gurun Taklimakan, Gurun Gobi. Kedua, wilayah benua Asia memiliki 4 iklim, yaitu iklim gurun, iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim dingin. Ketiga, benua Asia adalah benua terbesar dari seluruh benua yang ada di permukaan bumi. Keempat, wilayah benua Asia banyak memiliki gunung aktif seperti Gunung Tambora, Gunung Mayon, Gunung Fuji, Gunung Kelut. Kelima, wilayah benua Asia banyak memiliki sungai penting seperti Sungai Chao Phraya, Sungai Kapuas, Sungai Mekong, Sungai Mahakam. Keenam, wilayah benua Asia adalah tempat lahirnya agama-agama besar seperti agama Hindu, agama Buddha, agama Islam. Ketujuh, wilayah benua Asia memiliki populasi penduduk terbanyak di dunia seperti Cina, India, Indonesia. 5. Letak geografis dan letak astronomis benua Asia. Benua Asia bisa kita lihat berdasarkan letak geografisnya dan letak astronomisnya. Letak geografis adalah letak yang dilihat berdasarkan posisi sebenarnya di permukaan bumi dibandingkan atau dilihat dari wilayah-wilayah yang mengitarinya, di mana secara geografis benua Asia diapit oleh 3 benua, yaitu benua Eropa, benua Australia, dan benua Amerika. Juga dibatasi oleh 3 samudra, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Benua Asia terletak di belahan bumi utara dan sebagian kecil terletak di belahan bumi selatan. Kedua, letak secara astronomis. Letak astronomis adalah letak yang dilihat berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya, di mana secara astronomis benua Asia terletak pada 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Yang terakhir yang kita bahas yaitu keenam, negara-negara di benua Asia berdasarkan wilayahnya. Jumlah negara yang terdapat di benua Asia tidak dapat dihitung secara pasti, sebab ada beberapa negara yang masuk ke dalam wilayah Eropa dan Asia, seperti negara Turki dan Rusia. Ada pula negara yang memiliki daerah administratif khusus seperti Macau dan Hong Kong, meskipun keduanya adalah bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Adapun daftar negara-negara di benua Asia berdasarkan region atau kawasannya yaitu: 1. Region Asia Timur. Negaranya terdiri dari Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Macau, Mongolia. Kedua, region Asia Tenggara. Negaranya terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timur Leste. Ketiga, region Asia Selatan.
Negaranya terdiri dari India, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Bhutan, Nepal, Kepulauan Maladewa. Keempat, region Asia Barat. Negaranya terdiri dari Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, Republik Yaman, Lebanon, Yordania, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Palestina, Israel, Turki, Suriah, Siprus. Asia Tengah, negaranya terdiri dari Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap semoga kalian bisa mengerti dan memahami tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tetapi kalau ada di antara kalian yang masih belum memahami dan belum mengerti tentang materi tersebut, kalian boleh menanyakan langsung kepada Ibu melalui WA. Ibu juga minta pada kalian supaya kalian tetap rajin dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Tentang materi dan tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian, ini Ibu kirim melalui Google Classroom. Kalian boleh dan bisa membuka Google Classroom kalian untuk melihat apa yang menjadi tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Ibu minta juga pada kalian supaya tugas-tugas tersebut disesuaikan dengan petunjuk tugas dan dikumpulkan tepat waktu. Atas perhatian kalian pada pagi hari ini dalam kegiatan belajar mengajar kita secara daring, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat ya anak-anak Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.